Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, izinkan pertama saya memperkenalkan diri saya pribadi sebagai satu-satunya narasumber dalam video ini dan mungkin sebagai satu-satunya pembicara yang akan membahas apa yang akan disampaikan dalam video ini. Nama saya Hilmi Ahmad Fauzan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2018, NPM-nya 18/12/01/1294. Saat ini sedang mengambil mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara dengan dosen pengajar adalah Pak Dr. Zulkarnain SHMH, dan bersangkutan dengan mata kuliah yang saya ambil dalam semester ini. Video yang akan dibahas adalah mengenai tentang review materi selama perkuliahan. Kurang lebih review apa yang telah saya dapatkan selama perkuliahan yang dilakukan kurang lebih ada 15 kali pertemuan 30 kali pertemuan. Sebelumnya teman-teman, mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara adalah mata kuliah yang saya ambil ketika semester 6 ini dan sudah dilakukan dari bulan Januari. Dan video ini pun sekaligus sebagai tugas akhir dari mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Banyak hal yang saya dapatkan dari selama perkuliahan gitu. Seperti bagaimana cara bersidang cara beracara gitu ya dalam praktik peradilan tata negara. Yang jelas itu berbeda sekali ketika saya mengambil hukum acara di pidana perdata maupun tata usaha negara. Itu dalam praktik peradilan tata negara gitu ya, yang menjadi berhadap-hadapan gitu. Jika dalam pidana dengan perdata, yang berhadap-hadapan adalah misal kubu penggugat dan tergugat gitu ya, dimana si perdata ya gitu. Penggugat pasti orang yang merasakan misal kerugian secara material itu yang akibat perlakuan dari si tergugat gitu, atau sebaliknya di peradilan pidana antara si korban dengan pelaku, terdakwa dengan korban dan seperti itu. Tapi kalau dalam hukum acara peradilan tata negara, yang beracara adalah pemohon dan termohon gitu. Dimana pihak pemohon biasanya datang dari kalangan masyarakat sipil seperti akademisi atau mahasiswa pun bisa gitu. Intinya dari kalangan masyarakat sipil. Dan pihak termohon adalah dari kalangan pemerintah yang dia membuat peraturan-peraturan bernegara gitu. Nah, yang disidangkan pun berbeda dengan pidana dengan perdata gitu. Biasanya yang menyangkut persidangan peradilan tata negara adalah kerugian yang dihasilkan tidak hanya pada satu orang gitu. Artinya kerugian dari sebuah undang-undang yang sudah disahkan gitu oleh pemerintah. Itu jika dirasa ada kerugian atau kecacatan, ini bisa dimohonkan untuk disidangkan gitu. Bisa untuk ditafsirkan, minta tolong untuk ditafsirkan, atau bisa minta tolong untuk dirubah segala macam, seperti itu kurang lebih. Dan yang menjadi hakim dalam dalam acara peradilan tata negara adalah Mahkamah Konstitusi gitu. Artinya bukan hakim peradilan negeri gitu. Berarti Mahkamah Konstitusi. Artinya secara singkat, jika saya coba simbolkan secara singkat, yang diujikan dalam praktik acara
peradilan tata negara, yaitu tentang uji material gitu dari sebuah undang-undang. Uji material sendiri berarti bagaimana isi dari undang-undang itu bermasalah gitu. Kalau uji formil, bagaimana pembuatan dari undang-undang itu bermasalah gitu. Proses pembuatannya. Dua-duanya sebenarnya bisa diajukan dalam praktik peradilan tata negara gitu. Yang saya senang dari mata kuliah ini adalah ketika kita melaksanakan praktik peradilannya. Di sana saya pun tahu gitu urutan-urutan apa-apa saja yang dilakukan ketika peradilan tata negara gitu ya. Kemudian siapa-siapa saja yang bisa dihadirkan, kemudian dan sebagainya. Pun dalam penyusunan berkas, alhamdulillah saya terlibat dengan kelompok saya gitu, menyusun berkas kerugian konstitusional, kerugian potensial dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang saya rasa menarik dari mata kuliah ini gitu. Bagaimana kita memahami terkait proses beracara dalam peradilan tata negara yang tentunya ini saya rasa sangat keren gitu karena dia ketika dimohonkan gitu ya, kita tidak lagi membahas tentang kerugian kita pribadi, jadi tapi lebih kepada bagaimana undang-undang ini ke depan pasti akan lebih merugikan banyak orang gitu. Jadi bisa kita ujikan seperti itu. Berbeda dengan pidana perdata, kita memperjuangkan hak kita gitu ya, yang kita merasakan kerugiannya, tapi orang lain tidak merasakannya gitu. Itu yang yang saya dapatkan sedikit, yang bisa saya jelaskan gitu dari banyak hal yang saya dapatkan dalam mata kuliah peradilan tata negara gitu. Nah, kemudian teman-teman, di sisa waktu selanjutnya itu saya mau menjelaskan terkait kesimpulan dari praktik sidang yang sudah saya jalankan gitu bersama kelompok saya dan bersama Dr. Zulkarnain Ridwan gitu. Jadi ketika akhir-akhir pertemuan gitu ya, di minggu-minggu akhir pertemuan sebelum sepasca UAS, sepasca UTS, kita itu sudah diminta untuk menyusun berkas gitu. Diminta untuk riset terkait mana undang-undang yang menurut kita itu merugikan banyak orang gitu. Nah, pun dalam proses meriset, alhamdulillah saya pun terlibat gitu, dan saya mendapatkan kelompok yang cukup kooperatif gitu. Artinya semuanya dapat bekerja sama dengan baik, dan dalam proses persidangan pun hingga akhir beracara, permohonan yang kita ajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu tentunya adalah sebagai praktik saja, itu menjadi permohonan yang diterima gitu. Nah, dalam prosesnya kami sendiri mengambil Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik itu UU ITE, yang pasti UU ITE ini yang sedang gempar-gemparnya belakangan ini karena dianggap sebagai banyak isi dalam UU ITE itu pasal-pasal karet gitu. Itu yang kita ambil, dan spesifiknya adalah UU ITE pasal 40 ayat 2 huruf A gitu. Di situ ada frasa yang kita rasa itu butuh ditafsirkan lebih lanjut. Pun ketika kita membaca dari naskah akademiknya itu masih belum bisa masih belum bisa menjelaskan apa maksud dari frasa ini. Frasa dari muatan yang dilarang gitu. Jadi di situ tertulis muatan yang dilarang gitu. Jadi inti dari pasal itu adalah pemerintah berhak untuk memutus internet dalam suatu daerah untuk mencegah muatan yang dilarang itu masuk gitu. Nah, ini kita rasa penjelasannya masih kurang. Maksud muatan yang dilarang ini apa? Dan kita menganggap ini bisa memunculkan potensi kerugian-kerugian yang berpotensi banyak untuk kalangan masyarakat gitu. Nah, salah satu kerugiannya itu yang kita dapatkan adalah dari pemberitaan pernah terjadi di Papua gitu ya, ketika sedang ada pembakaran asrama Papua gitu ya. Saat itu pemerintah memblokir internet di Papua, dan itu sangat-sangat berimbas buruk bagi rakyat Papua gitu. Karena mereka tidak bisa lagi mengakses internet gitu. Padahal sekarang di zaman sekarang internet itu menjadi kebutuhan yang kebutuhan yang primer gitu. Ya, dia menjadi salah satu kebutuhan utama. Kalau
sandang pangan papan, ya pasti yang terakhir internetan gitu. Ada tambahannya di zaman sekarang ini gitu. Nah, dari berkas-berkas dan yang kita susun gitu, yang kami susun untuk beracara seputar permohonan penafsiran frasa muatan yang dilarang gitu ya. Kelemahan yang saya rasa menjadi kelemahan dari kelompok saya adalah yang pertama, kurang lebih ada 2 poin gitu. Kurang lebih ada 2 poin. Yang pertama terkait legal standing di bagian kerugian konstitusional. Itu salah satu tidak ada salah seorang pun di kelompok kami yang merasakan secara langsung gitu kerugian itu gitu. Walaupun misal ketika kita mengajukan permohonan maka seharusnya ada yang merasakan kerugian itu, tapi salah satu pemohon tidak ada seorang pun yang merasakan kerugiannya secara langsung. Kita hanya melihat gitu rakyat Papua pada saat itu merasakan kerugiannya, dan itu kita jadikan legal standing dalam kerugian konstitusional itu. Walaupun memang dari kelompok kami tidak ada satu orang pun yang orang Papua gitu. Sehingga mungkin dalam penyampaian argumennya itu dirasa kurang mendukung gitu, karena tidak berasal dari perspektif rakyat Papua langsung gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu kelemahan dari berkas yang sudah kami ajukan sebagai permohonan di praktik peradilan beracara peradilan tata negara gitu. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin pertama, kelemahan yang saya rasa menjadi salah satu kelemahan dari berkas yang telah kami susun. Kemudian yang kedua itu narasumber gitu. Terkait narasumber yang bisa kami wawancarai itu hanya satu orang gitu. Ketika kita menyusun berkas itu kita mendapatkan gitu. Itu pun satu orangnya kita merasa bersyukur bertemu dengan orang ini gitu. Artinya ada orang Papua yang mau kita wawancarai gitu. Itu pun mahasiswa Unila juga gitu, mahasiswa FISIP Unila gitu. Dia mau kita wawancarai, tapi hanya dia gitu yang menjadi narasumber kami, karena memang kesulitan untuk mencari narasumber lain sih sebenarnya, seperti itu, kesulitan untuk mencari narasumber lain. Jadi sebagai penguat kerugian konstitusional tadi, kami berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat Papua tadi itu gitu. Nah, tapi kami tidak hanya berpacu pada wawancara juga sebenarnya, hanya pada wawancara gitu. Artinya karena kami merasa narasumbernya kurang kuat kalau hanya satu orang gitu, akhirnya sisanya kami mencari dari riset di internet gitu, searching berita dari website berita dan segala macamnya untuk mendapatkan data-data kerugian yang didapatkan oleh masyarakat Papua ketika pemblokiran internet yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu gitu. Dan kami pun alhamdulillah mendapatkan banyak sekali data yang bisa mendukung hasil wawancara kami tadi itu gitu. Sebenarnya ini menjadi salah satu kelemahan. Ada 2 poinnya. Yang pertama tadi, tidak ada satu orang pun dalam kelompok kami yang merasakan secara langsung gitu kerugian dari kerugian konstitusionalnya gitu. Tapi kedua, kami merasa bahwa narasumber yang kami datangkan, bukan yang kami datangkan sih, yang kami wawancarai itu masih kurang gitu, masih satu orang saja, dan sehingga masih perlu dibantu dengan riset dari internet gitu. Dan pun kami tidak bisa secara langsung mendatangi ke Papua gitu, karena memang jaraknya pun jauh gitu. Kemudian terkait kelebihan dari apa yang sudah kami mohonkan gitu di praktik peradilan beracara tata negara. Praktik beracara peradilan tata negara itu yang pertama, isu ini menarik atensi publik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seperti ini, yang kami ajukan itu Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu semenjak kemunculannya sampai sekarang masih menjadi undang-undang yang selalu menarik atensi publik, karena tadi banyak pasal karet di dalamnya yang dirasa itu merugikan banyak orang. Dan ketika itu merugikan banyak orang, maka itu akan lebih menarik atensi publik gitu, ketika undang-undang ITE itu dimohonkan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah Papua gitu dan isu rasial yang ada di Indonesia itu masih selalu menarik perhatian publik gitu. Ketika rakyat Papua, banyak dari OPM yang meminta
pisah dari Indonesia, atau banyak rakyat Papua yang dibully, katanya dipandang secara sebelah mata oleh banyak rakyat Indonesia gitu ya, bahkan pembangunan di sana kurang gitu ya. Nah, itu selalu menjadi isu yang kami rasa selalu menarik atensi publik gitu. Pun ketika di Twitter atau di sosial media gitu ya, ketika ada isu UU ITE atau isu Papua gitu, itu selalu rame gitu. Atau bahkan tidak pernah, saya ketika saya berselancar di Twitter itu tidak pernah mati gitu isu UU ITE dan Papua ini, selalu saja ada pembahasannya setiap hari itu. Nah, ini menarik atensi publik karena dua isu yang hangat dan selalu viral di rakyat Indonesia itu digabungkan gitu. Bagaimana bagaimana tidak semakin menarik gitu kan kalau ketika dua isu yang selalu viral itu kami bahas itu. Terus kelebihan selanjutnya yaitu kerugian yang kami sampaikan dalam berkas dan dalam berargumen di peradilan itu relevan dengan yang dialami oleh rakyat Papua gitu. Jadi yang kami sampaikan di berkas dan di saat peradilan itu tuh relevan. Artinya kami tidak mengada-ngada gitu. Rakyat Papua merasakan itu ya, itu yang kami tulis gitu. Kami menulis apa yang ya kami coba untuk menyampaikan aspirasi itu. Itu. Kemudian yang terakhir ya, pertanyaan terakhir yang diajukan yaitu alasan diterima gitu. Alasan diterima karena kami menjadi salah satu kelompok yang permohonannya diterima. Alasan diterimanya apa gitu? Kurang lebih ada 3 poin sih gitu ya. Kalau saya coba berkaca, yang pertama, berkas yang kami ajukan dan narasi yang kami sampaikan pada saat bersidang itu menjelaskan kekurangan pasal 40 ayat 2 huruf A UU ITE secara lengkap gitu. Jadi berkas dan penyampaian ketika di sidang itu kami menjelaskan kekurangannya secara lengkap gitu, dan kami rasa tidak ada satupun yang terlewat gitu dari kekurangan ini. Terus yang kedua poinnya legal standing dari kerugian konstitusional dan kerugian potensial dijelaskan dengan baik di berkas maupun saat persidangan gitu. Artinya kami pun bersyukur gitu ya, anggota kelompok kami semuanya memahami gitu apa yang kami ajukan. Jadi ketika dia mengajukan menjelaskan itu terkait itu tidak ada kebingungan dan semuanya dijelaskan secara jelas gitu, disampaikan secara jelas. Terus argumen hukum di saat persidangan itu cukup kuat gitu. Pun ketika kami mendorong statement kami, argumen kami, menyampaikan argumen kami, ataupun ketika menyanggah gitu argumen termohon gitu. Jadi kami melihat pun termohon kebingungan gitu untuk menyanggah argumen yang sudah kami sampaikan, dan ketika termohon menyampaikan argumen itu dapat dengan mudah kami sanggah gitu. Karena argumen kami memiliki argumen yang kuat gitu. Bahkan beberapa kali saya menangkap argumen dari termohon ini seolah-olah mendukung dan membenarkan kerugian yang kami sampaikan terkait UU ITE ini gitu. Maka itu sih sebenarnya yang saya rasa 3 poin. Kalau poin-poin tambahannya, kalau saya rasa lebih kepada bersifat kayak misal anggota kelompok kami yang dirasa alhamdulillah termasuk kompak gitu. Artinya ketika kumpul semuanya kumpul, dan ketika bersidang pun kami kumpul di satu tempat. Artinya mudah untuk berkoordinasi gitu. Ketika ada yang salah bisa untuk ditegur gitu. Gitu. Mungkin itu ya teman-teman semua penjelasan dari kesimpulan mata kuliah hukum acara praktik peradilan tata negara gitu, dan juga kelemahan, kelebihan serta alasan diterimanya permohonan kami terkait UU ITE frasa muatan yang dilarang. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.